Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Guru sekalian, nama saya Indra Mahdi Ritonga dari SMP Negeri 1 Padang Bulak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Putih tulang hitam mata, mengabdi untuk bangsa. Jambore GTK meriah dan bermakna untuk mewujudkan cita-cita bersama. Saya akan membagikan praktik baik saya dengan judul menggunakan asesmen pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menggunakan teknologi pedometer, Kinovea, dan simulasi bermain online. Selamat menyaksikan. Asesmen pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan melakukan asesmen secara tepat dan teratur, guru dapat memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Komponen utama dalam asesmen pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan antara lain: 1. Keterampilan gerak. Kemampuan peserta didik dalam melakukan berbagai macam gerakan seperti melempar, menangkap, memukul, berlari, melompat, dan sebagainya. Yang kedua, kebugaran jasmani. Tingkat kebugaran peserta didik meliputi kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelenturan, dan koordinasi. Yang ketiga, pengetahuan tentang kesehatan dan olahraga. Pemahaman peserta didik tentang prinsip-prinsip kesehatan, nutrisi, dan berolahraga. Dan terakhir adalah sikap, minat, motivasi, dan perilaku peserta didik dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik, terutama dalam permainan kasti. Berikut ini asesmen permainan kasti dengan menggunakan teknologi. Menggunakan aplikasi pedometer. Pedometer adalah alat atau aplikasi yang digunakan untuk menghitung jumlah langkah atau lari yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Aplikasi ini memanfaatkan sensor gerak di dalam ponsel sehingga untuk mendeteksi setiap langkah ataupun lari dalam permainan kasti. Komponen utama dalam aplikasi pedometer adalah 1. Kalori yang dibakar. Dengan mempertimbangkan berat badan, tinggi, usia, jenis kelamin, dan identitas aktivitas, aplikasi ini dapat memperkirakan jumlah kalori yang terbakar selama siswa melakukan aktivitas fisik. Kedua, waktu tempuh. Aplikasi ini mencatat waktu yang kita gunakan untuk berjalan atau berlari, sehingga siswa bisa mengetahui durasi aktivitas fisiknya. Yang ketiga, jarak tempuh. Berdasarkan jumlah langkah dan perkiraan panjang langkah rata-rata siswa, aplikasi ini dapat menghitung jarak yang telah ditempuh. Berikutnya, jumlah langkah. Ini adalah indikator yang paling dasar, menunjukkan berapa banyak langkah yang telah dilakukan oleh siswa. Berikutnya, kecepatan. Aplikasi ini dapat menghitung kecepatan rata-rata siswa dalam berjalan ataupun berlari selama permainan kasti, berdasarkan jarak yang ditempuh dan waktu yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini Harahap. Jumlah kalori 85,3. Waktu detik yang saya tempuh 24 menit. Kecepatan yang saya tempuh 1297 menit. Kecepatan 3,2 km. Manfaat menggunakan aplikasi pedometer dalam permainan kasti. 1. Meningkatkan motivasi. Melihat kemajuan dalam jumlah langkah atau jarak yang ditempuh dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus aktif. Kedua, membuat permainan lebih menarik. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Aplikasi pedometer dapat membantu siswa menyadari pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Dan keempat, mendukung pembelajaran.
Guru dapat menggunakan data dari aplikasi pedometer untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan merencanakan kegiatan fisik yang lebih efektif. Menggunakan aplikasi Kinovea. Aplikasi Kinovea memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran permainan kasti pada siswa kelas 7 dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Kinovea, antara lain: 1. Analisis teknik detail dan akurat. Kinovea memungkinkan untuk memperlambat video, memutar ulang, mengukur berbagai aspek teknik permainan kasti seperti ayunan tangan dan menangkap bola. Visualisasi kesalahan. Dengan melihat secara detail, siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi kesalahan dalam bentuk teknik mereka dan membandingkannya dengan teknik yang benar. Dan berikutnya adalah umpan balik yang spesifik. Saya dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan terarah kepada siswa berdasarkan analisis video yang dibuat oleh Kinovea. Memanfaatkan aplikasi Kahoot, pembelajaran permainan kasti pada kelas 7 dapat menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan efektif. Siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep, meningkatkan motivasi belajar, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kahoot dapat dimanfaatkan sebagai alat yang sangat efektif untuk 1. Memperkenalkan konsep dasar, aturan permainan, posisi pemain, istilah-istilah dalam permainan kasti. Kedua, menguji pemahaman taktik, strategi memukul, strategi menangkap bola, dan situasi dalam permainan. Dan terakhir adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Variasi pertanyaan, selain pertanyaan teks, Anda dapat menggunakan gambar, video. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di Kabupaten Padang Lawas Utara, saya telah melakukan diseminasi terkait pemanfaatan teknologi dalam asesmen pembelajaran, khusus pada materi permainan kasti, melalui program PKG PJOK. Rekan-rekan guru telah diperkenalkan dengan berbagai metode dan alat asesmen berbagai teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan para guru dapat melakukan penilaian yang lebih objektif, efisien, dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta kualitas pembelajaran PJOK secara keseluruhan. Demikianlah praktik baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.